aku percaya. Ya, saudara, saya dengar satu kesaksian, ini juga bicara soal ketaatan. Saudara mungkin berkata, kalau saya bukan hamba Tuhan, masa Tuhan bisa berkati? Ya, kenapa tidak? Ini orang desa sosok, ya. Saudara, dia miskin sekali, saudara. Kemudian dia punya anak, saudara. Dan anaknya itu berdoa, Tuhan, ya, saya minta tikar, saya minta bisa buat tidur, karena rumahnya itu dari tanah liat, saudara. Dan kalau dia tidur di atasnya itu cuma pakai koran atau pakai plastik, gitu ya. Dia cuma pengen tikar, saudara. Terus kemudian diajarin sama guru sekolah minggunya, kalau doa harus selalu percaya sudah menerimanya. Jadi sekali berdoa yang lain mengucap syukur. Ya, bilang terus terima kasih Tuhan, sudah diterima, terima kasih, walaupun tikernya belum ada. Nah, sudah, ini anak kecil taat. Dia bilang, saudara, terima kasih Tuhan. Teman-temannya ngetawain, mana tikernya kok terima kasih, katanya ya. Pokoknya terima kasih. Ya, teman-temannya itu banyak yang agama seberang dan bilang, mana? Ya, mana tikernya mana? Wong Tuhanmu itu sudah di palang pantek, mana bisa ngasih, katanya ya. Palang pantek itu bahasa Jawanya disalib, saudara ya. Mana bisa ngasih berkat? Dia bilang, pokoknya percaya, terima kasih Tuhan, ya, sudah dikasih tikernya. Saudara, sampai akhirnya Pak Pendetanya ini kasihan, kok diajain ya, cuma minta tiker aja, Tuhan tuh kok enggak denger-denger, gitu ya. Sudah sebulan belum dikasihin. Jadi Pak Pendetanya ini mikir, udahlah tak beliin tiker lah, tak kasih, kan gampang ya. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan, biarkan aku memberkati dia pada waktunya. Jadi enggak dikasih. 2 bulan lewat enggak dikasih. Mamanya enggak tahan. Mamanya bilang, Tuhan kok enggak dikasih-kasih ya. Ya, walaupun dia anak tetap percaya, tetap bilang terima kasih, mamanya enggak tahan. Saudara, akhirnya mamanya punya 1 ayam, biasanya dikurungin ayamnya. Ayamnya ini dibuka, diikat kakinya, saudara ya, ditaruh di pohon. Itu artinya dijual. Tanda kalau dijual itu ayam diikat kakinya 1 di pohon, dilepas dari kurungan. Orang-orang desa tahu itu artinya dijual. Saudara, karena itu dia ikat, saudara, kakinya. Pada waktu diikat lepas ayamnya. Saudara, begitu saudara lepas, mamanya itu nangis karena mikir, aduh, sudah cuma punya ayam 1 mau dijual buat beli tiker, lepas lagi ayamnya ya. Lari ya, walaupun masih bisa dikejar, tapi kan capek tuh ngejar-ngejar ayam ya. Hatinya ini kan udah capek, saudara, jadi nangis. Saudara, waktu nangis dia mau ngomel, dia ingat anaknya bilang, percaya saja, terima kasih Tuhan. Jadi dia ngomong gini, percaya saja, terima kasih Tuhan. Nangis ya, nangis, dia bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara, dan tahu apa yang terjadi? Ayamnya itu berhenti di satu tempat. Dia nyoker-nyoker. Tahu ya nyokernya, ini pakai cakarnya. Gitu-gitu, saudara. Dia bilang, dia datang. Mamanya ini datang langsung. Aduh, terima kasih Tuhan. Ayamnya berhenti. Ya, nggak lari terus ya. Pelan-pelan dideketi, tetap nyoker-nyoker. Pada waktu dia itu dilihat, benar ada sesuatu di situ. Nggak tahu apa ya. Karena itu mamanya jadi akhirnya ayam dan mamanya ikut. Ya, ikut saudara menggali di situ, saudara. Saudara, dan pada waktu digali di situ, saudara, ada emas, saudara, emas batangan yang disembunyikan di situ. Sudah pada waktu dibawa ke toko itu ada emas kuno sekali pada zaman Jepang. Jadi rupanya pada waktu zaman Jepang itu kan ada banyak orang yang dikejar-kejar pindah dari satu tempat ke satu tempat, terus emasnya ditaruh di situ, salah satu digali, ditutup, tidak pernah ketemu lagi, saudara. Dibawa itu emas kuno, saudara, emas murni. Saudara, mereka bukan cuma dapat yang namanya tiker. Mereka setelah bayar perpuluhan, bikin hajatan buat tetangga, saudara ya. Mereka masih bisa renovasi rumah dikit-dikit, masih bisa beli ranjang, beli semuanya. Kalau Tuhan memberkati, itu lebih daripada yang kita minta. Amin, saudara. Nah, saudara, kalau kita itu ditunda, ya, kita minta sesuatu ditunda, ya, kalau kita ngomel itu membatalkan. Tapi kalau kita terus terima kasih, itu melipat kali gandakan. Amin. Nah, makanya kalau makin lama bilang enggak apa-apa Tuhan, sing lama tak terima kasih terus. Ya. Saudara minta 10 juta doa terus, terima kasih. Bayangin saudara, hitung aja saudara ya. Ini anak saudara ya minta tiker. Tiker harganya berapa? 5.000 lah hitung. Ya. Saudara, dia terima kasih terus selama 3 bulan, ya. Dapatnya emas batangan cukup buat renovasi. Berapa kali lipat coba saudara? Nah, kalau saudara ini minta 10 juta, saudara belum dapat terima kasih Tuhan, saudara hitungannya dapatnya berapa ratus juta, saudara ya. Saudara, karena itu mari, ya, jangan mengeluh, tapi belajar mengucap syukur, ya. Kita teruskan, tetapi kemudian saudara lihat, Amazia ini sudah menerima berkat, tapi kalau orang itu tidak nempel sama Tuhan,
Ya, sekali lagi tidak melekat, saudara, maka saya berkata, lihat, selalu ada tempat untuk iblis mengambil keuntungan. Dan kita lihat ayat yang ke-14. Ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawa pulang sebagai allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Ayat 16 kita loncat. Waktu Nabi sedang berbicara, berkatalah Amasya kepadanya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah, apakah engkau mau dibunuh? Lalu diamlah Nabi itu setelah berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku. Ayat 27, loncat. Sejak Amasya menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu larilah ia ke Laksis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Laksis. Lalu dibunuhlah ia di sana. Saudara, kita lihat di sini. Saudara, berkat. Kalau hati kita tidak melekat kepada Tuhan, itu selalu mendatangkan keruntuhan. Saudara, berkat itu membuat Amasya sombong. Dia tidak bisa lagi dengar suara nabi-nabinya. Dia tidak bisa dengar nasihat. Dia merasa dia yang paling berhasil. Saudara, berkat keberhasilan membuat dia juga aneh. Ya. Dia membuat dia jadi menyembah patung. Padahal dia tahu patung itu yang dia kalahkan. Tapi aneh, pada waktu dia mengambil patung itu menjerat dia. Saudara, seringkali kita tahu kita butuh duit. Dan duit itu diberikan Tuhan kepada kita. Duit itu tidak ada apa-apanya. Tapi begitu duit itu ada di tangan kita, seringkali duit bisa menjerat kita. Saudara, ada yang minta jodoh. Dan sebenarnya kita tidak bisa dapat itu. Ya, tapi pada waktu Tuhan memberikan jodoh itu dan hati kita tidak melekat kepada Tuhan, jodoh menjerat kita. Saudara, karena itu saya mau berkata, ya, penting sekali untuk punya hati yang sepenuh hati melekat kepada Tuhan. Maka pada waktu berkat diberikan, itu tidak akan pernah menjerat engkau. Saudara, kita lihat kejadian Amasya ini mengerikan. Dia berakhir dengan kematian. Karena dia mulai sombong, dia mabuk karena hasil. Dia melekat pada berkat. Dia bangga karena apa yang dia sudah capai. Hasilnya dia mulai tidak mau mendengar. Ya, kalau saudara kita mulai tidak mau dengar orang lain, orang ngomong kita bilang, sudah tahu. Ya, dengerin khotbah saudara berkata, yang ini sudah tahu. Ya, saudara, hati-hati. Biasanya hatimu mulai sombong. Saudara, saya bersyukur, saudara. Saya selalu setiap hari kan saya dengerin kaset khotbah bermacam-macam, ya, dari banyak hamba Tuhan. Dan saya selalu bersyukur dari siapapun Allah itu berbicara kepada saya. Ya, saya masih mendapat berkat banyak, ya. Dari Pak Kris Manusama, saya dapat berkat banyak. Dari Pak Petrus Agung, dari banyak, saudara, saya dapat berkat. Dan saya berkata, Tuhan terima kasih. Karena hati yang mendengar itu adalah anugerah Tuhan. Kalau hati kita sudah tidak mau mendengar, ya, kita sudah begitu orang mulai berkata, kamu nggak boleh marah-marah, kita bilang, iya gampang aja lu ngomong, yang ngerasain kan saya. Nah, ini namanya hatinya sudah tidak mau mendengar. Dia lebih banyak alasan. Dia lebih banyak, saudara, ya, membenarkan diri sendiri daripada mendengarkan orang lain. Saudara, dan biasanya saudara, hati yang tidak mau mendengar itu mulai dari orang-orang yang dekat. Kalau saudara sudah tidak bisa mendengarkan istrimu, ya, suamimu, anak-anakmu, maka engkau adalah orang yang sombong. Saudara, orang yang rendah hati, dia akan bisa mendengar orang-orang yang di dekatnya. Ya, siapapun, saudara, siapapun, saudara. Ya, saya percaya siapapun di dekat kita, Allah bisa pakai. Ya, lihat Naaman. Pada waktu saudara, Elisa berkata, berendam, ya, di sungai Yordan, saudara, 7 kali. Saudara, dia bilang tidak mau. Memangnya sungai Yordan bersih, kotor kayak begitu. Ya, apa-apaan ini? Yang Tuhan pakai terus bukan Elisa ngomong, hai Naaman, ya, rendah hatilah, enggak kan? Tapi pengawalnya bilang, apa sih susahnya untuk melakukan? Dan Naaman ini punya hati yang mendengar. Dia mau melakukan dan dia disembuhkan. Karena itu saya mau berkata, jangan pernah anggap remeh hati perkataan-perkataan orang yang di bawah kita. Perkataan orang-orang yang di dekat kita, jangan anggap remeh.
Karena itu membuat kita ada di dalam kehendak Tuhan. Jagai hati kita untuk tetap mendengar, tetap punya kepekaan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Mari pegang tangan kami menghadapi tahun ini. Karena kami tahu bersama Engkau, tangan kami dipegang dengan Engkau, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Buat hati kami condong kepadamu. Dan bukan cuma condong tapi melekat kepadamu. Buat sungguh-sungguh kami sepenuh hati Tuhan menempel kepadamu. Bapa, beranikan kami untuk melalui langkah demi langkah, gunung demi gunung. Beranikan kami untuk melalui Moria. Dan beranikan kami Tuhan untuk sampai ke Gunung Sion. Mari Tuhan tuntun kami. Hamba berdoa supaya kami tetap memiliki hati yang mendengar. Supaya kami tidak menjadi sombong, mabuk karena hasil. Kami tidak melekat dengan berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Tapi kami sungguh tetap melekat kepadamu. Bapa, hamba berdoa untuk tempat ini. Untuk setiap yang Kau sudah sediakan buat kami. Hamba berdoa untuk keluarga. Hamba berdoa untuk pekerjaan. Hamba berdoa untuk pelayanan. Bapa, biar namamu dipermuliakan di atas segalanya. Buat kami memakai caramu. Kuduskan Tuhan. Supaya kami pakai caramu. Dan bukan kombinasi. Karena kami mau Tuhan menikmati berkat-berkat-Mu. Dan kemenangan-kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.